Aduh. Ya, kita mulai ya. Jadi hari ini saya mau bahas tentang apa? An overview of the art of decision making ya. Nanti ini katakanlah 40 menit ya. Nanti 40 menit kedua kita akan bahas tugas yang minggu yang lalu ya. Jadi apa namanya? Akan ada sesi apa tadi? Penjelasan teorinya. Karena 3 SKS itu bukan berarti 3 SKS dosen ngomong terus ya, enggak ya. 3 SKS itu apa? 2 SKS dosennya menerangkan, 1 SKS dosennya mahasiswanya ngerjain tuh tugas. Gitu ya, itu 3 SKS yang seharusnya. Oke, kita lanjut aja. Di sini kalau minggu lalu saya cuma ngomong overallnya membedakan antara apa kemarin? SPK ya, SPK apalagi sistem pakar apalagi sama data mining. Sekarang saya mau bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan decision making. Apa itu decision? Keputusan ya. Oke, Anda bisa lihat PDF-nya, kemudian nanti kita bahas satu-satu ya. Saya tetap pertahankan bahasa Inggrisnya ya, tapi walaupun di situ saya ada juga apa namanya translate-nya. Oke, di sini dikatakan an overview of the art. Apa itu art? Art itu seni ya. Seni dari apa? Mengambil keputusan. Nah, ini inline dengan yang saya sampaikan minggu lalu ya, isinya apa namanya masih sama lah gitu ya. Tapi ini lebih detail lagi. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya? Dua-duanya aja ya. Kelihatan apa enggak? Kalau enggak kelihatan silakan buka PDF-nya ya. Jadi Anda kuliah sama saya buka PDF-nya ya. Jangan buka yang lain ya. Oke. Kalau buka yang lain saya doain hidupnya ya. What motivate one to make decision? Jadi di sini apa? Kita sedang bicara apa sih yang memotivasi seseorang untuk membuat keputusan. Jadi di sini apa? Keputusan itu motivasinya apa gitu ya. Jadi ternyata nggak sederhana itu. Dikatakan di sini finding the precise reason behind this motivation might not be as easy as it might seem. Jadi katanya apa yang mendrive? Apa sih yang mendrive? Apa itu drive? Internal drive itu apa? Internal drive. Internal drive. Internal drive itu motivasi ya. Motivasi. Motivasi itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar ya. Internal drive sama external drive. Kalau external drive itu apa? Apa contohnya external drive? Disuruh sama orang tua gitu. Apa yang dimaksud dengan internal drive? Internal drive adalah motivasi dari dalam diri sendiri gitu. Apa sih yang bikin Anda mengambil sebuah keputusan gitu ya. What motivate one to make a decision? Yang finding the precise reason behind this motivation might not be easy. Jadi fokusnya di sini adalah kita bicara tentang decision, tapi kita bicara tentang motivasi orang mengambil keputusan. Jadi di sini disampaikan mengambil keputusan itu atau motivasinya ternyata nggak mudah gitu ya. Oke, kita masuk di yang kedua ya. Nevertheless, apa artinya nevertheless? Namun demikian, given that these choices are saving the world around us, maksudnya apa? Semua dalam kehidupan kita penuh dengan pilihan. Pilihan Anda ngambil sekolah, ngambil kuliah di global itu kan semua pilihan ya. Ya, semua dunia itu penuh dengan pilihan ya, pilihan-pilihan ya. Nevertheless, given that these choices are shaping the world around us, it would not be an exaggeration, apa berlebihan ya, to claim that the answer to the aforementioned question might facilitate understanding the working of many world phenomena. Jadi maksudnya apa? Jadi penting ya, penting untuk memahami motivasi orang mengambil keputusan karena semuanya di dalam kehidupan kita isinya adalah seseorang mengambil keputusan. Jadi sebenarnya ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu, tapi saya coba detailkan ya, saya sampaikan secara detail. Jadi semua kita itu semua mengambil tentang keputusan ya. Keputusan ya misalnya nanti ketika Anda lanjut ya, ketika lulus S1 misalnya, mau kerja dulu apa mau nikah dulu gitu ya. Apa mau ambil S2 dulu. Itu kan keputusan ya. Gimana kalau beres S2? Mau kerja dulu, mau nikah dulu apa mau S2 dulu ya. Kalau S2 dulu harus beres S1 ya. Tadi kan udah beres S1 ya.
Oke, mending yang mana dulu? Oke, udah ya. Nanti pikirinnya ya kalau beres S1 ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, nah di sini apa? Just for a moment, consider the possibility of knowing the motivation prompting person to make decision. Apa artinya? Pertimbangkan sejenak kemungkinan mengetahui motivasi yang mendorong seseorang untuk membuat keputusan. Kalau kita tahu apa motivasi orang mengambil keputusan, ya, maka di sini dikatakan if that were achieved, predicting human behavior from the simple everyday activity to the most sophisticated social, economic, and political context would be possible. Apa artinya di sini? Kalau kita tahu ya apa yang jadi motivasi seseorang mengambil keputusan, maka penekanannya di sini apa? Maka kita bisa apa? Memprediksi ya human behavior. Apa human behavior? Perilaku manusia ya. Oke, jadi kita bisa mengetahui, kita bisa memprediksi. Kalau dalam ininya adalah ya customer lah ya, perilaku dari seorang customer. Dari yang mana? Dari yang simple sampai yang sophisticated. Itu apa? Yang kompleks ya, sampai yang kompleks. Ini cuma teorinya aja. Jadi pentingnya kita bisa mengetahui motivasi adalah kita bisa memprediksi. Ini sebenarnya nanti ada irisannya dengan data mining ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, now let us change the scope of the question. Sekarang apa katanya? Kita ubah pertanyaannya kepada pertanyaan tadi katanya apa? Kalau nanya motivasi itu susah ya. Motivasi kadang-kadang orang menyampaikannya sulit gitu ya. Jadi kita ubah pertanyaannya. Kita bukan ubah motivasinya, tapi kita ubah gimana? How can one make a good choice? Sekarang fokusnya pada apa? Fokusnya adalah bagaimana seseorang apa? Bisa mendapatkan pilihan yang bagus gitu ya, a good choice ya. Oke, jadi sekarang kita ubah ruang lingkup pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seseorang dapat membuat pilihan yang baik. Jadi sekarang kita ubah bukan pada motivasinya, tapi kepada apa? Bagaimana mendapatkan pilihan yang terbaik. Ya, nanti kita lihat ya. Decision itu ternyata adalah memilih beberapa alternatif gitu. Ini sama yang saya sampaikan minggu lalu. Oke, kita lanjut aja. Jadi pertanyaannya diubah menjadi apa? Bukan pada motivasinya, tetapi pada apa? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan pilihan yang baik. Caranya gimana gitu ya? Langkah-langkahnya gimana? Oke, this time we may be more successful in finding a more proper answer ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, maka nanti jawabannya lebih dapat lah. Oke, let us take a moment to consider the description of the act of decision making. Sekarang kita bicara apa? Kita akan masuk kepada penjelasan dari apa? Bagaimana orang mendapatkan mengambil keputusan. Bisa dipahami ya? Jadi di sini kita masuk kepada langkah-langkah ketika orang mengambil keputusan. Oke, kita masuk di sini. Di sini ada definisi dari siapa? Definisi dari Oxford Dictionary. Di sini apa? Mendefinisikan dari decision making. Ya. Dikatakan apa? Decision making adalah kalau nanti saya ada soal UTS maka ini akan saya keluarkan. Ya. Jelaskan definisi dari decision making. Oke, kita lihat. Dari siapa di sini? Dari Oxford Dictionary. Oxford Dictionary mengatakan decision making adalah the process of deciding about something important ya. Jadi kata dia pengambilan keputusan adalah proses memutuskan tentang sesuatu yang penting ya, terutama dalam kelompok orang atau dalam suatu organisasi gitu ya. Nanti akhirnya kemana Pak? Akhirnya adalah kepada bagaimana kita meranking alternatif. Sebenarnya nanti arahnya pada yang penjelasan saya minggu lalu gitu ya. Tapi saya pengen ada teorinya ya, sepertinya saya perlu seperti ini. Jadi apa definisi dari decision making? Decision making itu apa artinya? Pengambilan keputusan. Apa artinya? The process of deciding about something important. Jadi proses memutuskan sesuatu itu penting atau tidak penting ya. Pada akhirnya kita akan meranking mana urutan 1, urutan 2, urutan 3 gitu ya.
Jadi kita katakan yang penting itu adalah yang katakanlah rankingnya lebih tinggi gitu ya. Especially in group of people or in an organization ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada lagi pendekatan dari psikologi ya. Kalau tadi pendekatan dari katakanlah definisinya, di sini dikatakan dari sudut pandang psikologis ya. From a psychological point of view, however, decision making is regarded as the cognitive process ya. Jadi dikatakan dari sisi psikologi ya, pengambilan keputusan adalah apa artinya di sini? Dari sudut pandang psikologis bagaimanapun, pengambilan putusan dianggap sebagai apa? Proses kognitif yang menghasilkan pemilihan keyakinan atau tindakan di antara beberapa kemungkinan alternatif. Poinnya di sini apa? Poinnya pertama di sini adalah cognitive proses. Nanti ada penjelasan sedikit tentang cognitive proses. Kita gali dulu lah. Apa yang dimaksud dengan cognitive proses? Ya. Yang dikatakan sebagai proses kognitif ya meliputi apa? Berpikir, mengetahui, mengingat, menilai dan memecahkan masalah. Itu ya, ini sehari-hari kita gunakan kognitif. Jadi kalau orang bicara tentang kognitif, maka orang bicara tentang bagaimana proses berpikirnya, bagaimana proses mengetahuinya ya, dan memecahkan masalah. Ada juga yang mengatakan di mana cognitive proses adalah meliputi perubahan pada pemikiran, intelijensi dan bahasa individu gitu ya. Oke. Itu terkait dengan apa tadi? Terkait dengan proses psikologinya ya. Coba kita ini agak penting di sini. Dari sisi psikologi, from a psychological point of view, however, decision making is regarded as the cognitive process resulting in the selection of a belief or a course of acting apa di sini among several alternative possibility. Ini sebenarnya sama persis dengan yang saya sampaikan minggu lalu, cuma di sini kita bikin detail aja ya. Jadi decision making dari sisi psikologi itu apa? Terkait dengan proses kognitif ya yang akan menghasilkan meseleksi gitu ya di antara beberapa alternatif gitu ya, kita mikir gitu ya. Maka nanti ada konsep yang namanya ada ini sebenarnya saya ambil dari bukunya Pak Prof Marimin, ada apa? Pengambilan keputusan ya. Ya, tapi itu ibaratnya sudah menjadi intuisi gitu ya. Sudah menjadi apa? Sudah menjadi intuisi ya, intuisi atau sudah dalam bawah sadar gitu ya. Oke. Ibaratnya udah intuisinya aja, udah cepet aja. Jadi intuisinya atau judgementnya udah cepet aja. Nah, jadi pengambilan keputusannya, nah ini proses kognitifnya udah bagus lah ya, udah bertahun-tahun, maka dia punya pengalaman di bidang itu, maka intuisinya dia sudah cepet gitu ya. Bisa dipahami yang dari sininya? Paham ya? Jadi pengambilan keputusan itu terlibat dengan psikologinya juga, ada proses kognitifnya. Apa tadi proses kognitif? Ada berpikirnya gitu ya, ada pengalamannya gitu ya. Apalagi tadi ya, ada semua kan di PDF-nya. Nah, enak kan ya? Enak. Jadi kalau bikin kuis nanti tinggal baca aja ya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada pendapat dari Cheng sama Huang tahun 2011. Ya, di sini dikatakan each decision making process produce a final choice ya. Jadi nanti ada, kalau saya bilang kemarin final result gitu ya, atau di kelas lain lah. In other words, decision making merely refer to the act choosing among a set of solution. Jadi itu penekanan yang saya kemarin ngomongnya ibaratnya langsung aja, saya bilang SPK itu adalah meranking alternatif. Maka itu diperkuat dengan pendapat siapa? Seng sama Huang tahun 2011. Jadi dikatakan sama dia, each decision making process produce a final choices ya, which may or may not from action. Jadi in other words, decision making really refer to the act choosing among a set of solution. Apa artinya? Aktivitas memilih di antara himpunan dari solusi. Gitu ya. Kalau dalam bahasa sederhananya adalah meranking alternatif ya. Jadi nanti kalau kita mau ilmiahnya
Jangan bilang kata Fajrul Haq, tapi kata siapa? Seng sama Wang gitu ya. Oke. Kita coba agak sedikit turunkan pakai bahasa Indonesianya. Jadi, setiap proses pengambilan keputusan menghasilkan pilihan akhir yang mungkin atau tidak mungkin mendorong tindakan. Dengan kata lain, pengambilan keputusan hanya mengacu pada tindakan memilih di antara serangkaian solusi. Gitu ya. Ini poinnya di sini. Jadi, pengambilan keputusan adalah tindakan memilih di antara serangkaian solusi. Oke. Masih banyak ya, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk sekarang kepada decision making process ya. Apa di sini? Proses pengambilan keputusan. Menurut siapa di sini? Menurut Fromm ya, menurut Jago tahun 74 ya, dan lain-lain. Di sini dikatakan apa? Decision making process is founded on 4 stage analytical process. Apa artinya? Proses pengambilan keputusan didasarkan pada apa? 4 langkah gitu ya. Ini sebenarnya saya bikin seperti ini juga supaya ada bahan UTS lah ya. Jadi bahan UTS-nya di part 2-nya ada teorinya gitu ya. Ya. Ya itu alasan aja ya. Apa tadi? Ada berapa stage-nya? Ada 4. Di mana tadi decision making process. Jadi menurut Fromm dan Jago, begitu juga menurut siapa Weber ya, dikatakan ada 4 stage, ada 4 step, ada 4 langkah ketika kita membuat proses decision making. Yang pertama apa? The first stage of the decision making process is better known as apa di sini? Descriptive analytic or positive analytic ya, which is concerned with describing observed behavior of the stakeholder who are involved in the process making process. Apa sih artinya? Kalau bingung bahasa Inggrisnya, lihat bahasa Indonesianya. Langkah pertama namanya apa tadi? Descriptive analytic ya. Descriptive itu kan menjelaskan ya. Kita lihat bahasa Indonesianya. Artinya apa? Yang berkaitan dengan menggambarkan perilaku yang diamati dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kita apa? Kita mengamati aktivitas atau perilaku yang diambil oleh para pengambil keputusan. Namanya apa tadi? Descriptive analytic. Gitu ya. Tapi ini bukan bagian dari mata kuliah kita ya. Apa aja yang dilakukan? Mainly by looking at their performance, their past performance ya, and understanding such behavior. Nah, di sini kita ketemu sama data mining sebenarnya ya. Mining historical data set and or looking for the behavior and social psychological and even neurology reasoning motivation that can best describe ya. Kata siapa lagi di sini? Kata Cheng and Huang. Coba kita lihat bahasa Indonesianya. Ya. Ya, oke. Udah jam 12 berarti ya. Nanti ikutin videonya ya. Ya. Oke. Kita lihat. Tadi kita lagi bicara stage yang pertama ya. Stage yang pertama namanya apa tadi? Descriptive analytic. Apa tadi katanya? Menggambarkan perilaku yang diamati dari para pengambil keputusan ya dalam proses pengambilan keputusan. Intinya apa? Intinya adalah melihat kinerja masa lalu mereka. Mereka ini siapa? Pengambil keputusan ya. Dan memahami perilaku tersebut dengan menambang kumpulan data historis ya. Ini data mining ya. Tapi juga terlibat di faktor psikologinya juga ya, yang dapat menggambarkan tindakan terbaik yang dilakukan oleh pemegang saham atau pengambil keputusan. Ya, tapi kuliah kita nggak sampai sini ya. Ini cuma menjelaskan. Oke, ini ada penjelasannya ya. Descriptive analysis is outside of the scope of this book. Jadi kita tidak bahas itu. Cuma itu langkah pertamanya aja. Langkah pertamanya apa? Lebih pada memahami bagaimana perilaku dari pengambil keputusan gitu ya ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi poinnya stage nomor 1 itu nggak dibahas di buku ini ya, atau di SPK ya, secara general lah katakan seperti itu ya. Oke. Yang pertama tadi apa? Oke. Sekarang kita masuk yang kedua. Namanya apa? Predictive analytic ya. Oke. The predictive analytic state concern the prediction of what is likely to occur given a set of circumstances ya.
Kalau di sini ini sudah masuk ke wilayah apa ya? Memprediksi ya. Coba kita baca bahasa Indonesianya. Ya, tahap apa tadi namanya? Predictive analytic. Jadi kalau Anda ditanya langkah keduanya namanya apa? Predictive analytic. Apa artinya? Menyangkut memprediksi apa yang mungkin terjadi dengan serangkaian keadaan yang terjadi setelah melihat pola motivasi dibalik masalah pengambilan keputusan melalui teknik analitik. Ya, ini udah masuk ke langkah berikutnya ya. Langkah kepada memprediksi yang mungkin terjadi. Ya. Nah, di sini sebenarnya udah masuk kepada jadi di sini ada batasannya ya. Jadi di sini dikatakan the application of predictive analytics limited to the decision making under uncertainty. Uncertainty itu apa? Ketidakpastian. Ya, ini banyak dipakai di sistem pakar sebenarnya. Tapi tidak semua menggunakan metode ini ya. Ya, ini silakan dibaca aja. Kita masuk ke fase ketiganya ya. Nah, di sini kita akan banyak main di sini ya. Yang ketiga namanya apa? The third stage of decision making process is the normative analysis ya. The term normative generally refer to relative an item ya. Coba kita lihat bahasa Indonesianya. Sudah paham belum? Apa Pak? The third stage of the decision making process is the apa namanya? Normative analysis ya, normative analysis. The term normative generally refer to, ini intinya, an item to an evaluate standard through assessing and making judgment about the item behavior or outcome. Ini nanti kita pakai di AHP lah ya. Ya, ajan ya. Ya, kita break dulu sebentar.